Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidatur Hidayati dengan NIM SSI 2023-03548 dari kelas A3.3 ingin mempresentasikan ujian akhir semester ganjil 2024-2025 mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Singgi Briandoko SPD MKom. Di sini saya ingin mempresentasikan pembahasan tentang US Fedora yang meliputi 1. Tentang Fedora, 2. Sejarah singkat Fedora, yang ketiga fitur-fitur unik dari Fedora, keempat kelebihan dan kekurangan Fedora. Yang pertama tentang Fedora. Fedora adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh komunitas dan didukung oleh Red Hat. Fedora dirancang sebagai distribusi yang menyediakan perangkat lunak terbaru dengan stabilitas dan keamanan tinggi. Fedora sering digunakan oleh pengembang, profesional IT, dan pengguna yang ingin mencoba teknologi baru. Fedora adalah distribusi Linux yang berbasis open source yang dikembangkan oleh komunitas Fedora Project. Sistem operasi ini dirancang untuk menyediakan teknologi terbaru dengan stabilitas tinggi, keamanan canggih, dan perangkat lunak modern. Fedora sering menjadi pilihan bagi pengembang dan profesional IT serta menjadi dasar untuk pengembangan Red Hat Enterprise Linux. Yang kedua ada sejarah singkat Fedora. Sejarah singkat Fedora. Awal mula Fedora. Fedora lahir dari proyek Red Hat Linux yang merupakan salah satu distribusi Linux pertama yang sukses secara komersial. Pada tahun 2003, Red Hat memutuskan untuk menghentikan Red Hat Linux dan menggantinya dengan Red Hat Enterprise Linux untuk kebutuhan komersial Fedora Core sebagai proyek komunitas. 2. Nama Fedora. Nama Fedora berasal dari topi Fedora yang menjadi bagian dari logo Red Hat. Fedora awalnya disebut Fedora Linux Project, sebuah proyek yang dibuat oleh komunitas untuk menyediakan perangkat lunak tambahan bagi Red Hat Linux. Rilis pertama Fedora Core 1. Fedora Core 1 dirilis pada tanggal 6 November 2003. Rilis ini berbasis Red Hat Linux 9 dengan desktop environment, GNOME, dan KDE. Perkembangan Fedora. Pada tahun 2004 sampai 2006, Fedora Core berkembang pesat dengan pembaruan teknologi baru, tetapi tetap mempertahankan stabilitas. Tahun 2007, Fedora Core dan Fedora Extras, repositori perangkat lunak tambahan, digabung menjadi satu. Distribusinya mulai dikenal hanya sebagai Fedora tanpa core. Tahun 2010-an, Fedora menjadi terkenal sebagai distribusi yang selalu menggunakan perangkat lunak paling mutakhir, seperti kernel Linux terbaru, GNOME, dan teknologi kontainer seperti Docker. Yang kelima ada Fedora dan inovasi teknologinya. Fedora sering menjadi tempat uji coba teknologi baru yang kemudian diadopsi oleh Red Hat Enterprise Linux. Teknologi seperti sistem Wayland dan Flatpak pertama kali diuji Fedora sebelum diadopsi secara luas. Sejarah Fedora. Edisi Fedora seiring berjalannya waktu, Fedora berkembang menjadi beberapa edisi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Seperti Fedora Workstation untuk pengguna desktop, Fedora Server untuk server, Fedora Silverblue untuk sistem operasi berbasis kontainer, Fedora IoT untuk perangkat Internet of Things. Fedora saat ini, Fedora dikenal sebagai distribusi Linux yang inovatif, stabil, dan berbasis komunitas. Saat ini, Fedora dikelola oleh Fedora Project dengan dukungan dari Red Hat dan komunitas global. Yang ketiga, fitur-fitur unik Fedora. 1. Selalu menggunakan teknologi terkini. Fedora sering menjadi distribusi pertama yang mengintegrasikan teknologi baru dalam dunia Linux, seperti sistem inisialisasi modern, Wayland, pengganti x11 untuk sistem grafis, Pipeware, manajemen audio modern menggantikan Plus Audio. Pengguna Fedora selalu mendapatkan kernel Linux terbaru, desktop environment GNOME terbaru, dan aplikasi dengan fitur terkini. Berbasis open source, Fedora hanya menggunakan perangkat lunak open source. Semua aplikasi bawaan dari repositori Fedora mengikuti prinsip ini, sehingga memberikan pengalaman yang sepenuhnya berbasis bebas lisensi. Yang ketiga adalah modularitas. Fedora mendukung modularity yang memungkinkan pengguna memilih versi perangkat lunak tertentu, misalnya versi Python atau Node.js, tanpa harus memperbarui seluruh sistem. Yang keempat ada beragam edisi. Fedora hadir dalam beberapa edisi yang dirancang untuk kebutuhan berbeda. Fedora Workstation
Fedora Workstation untuk desktop dan pengembang, Fedora Server untuk kebutuhan server, Fedora IoT untuk perangkat Internet of Things, Fedora Silverblue untuk sistem operasi berbasis kontainer dengan pembaruan Atomic, Fedora CoreOS untuk komputasi berbasis cloud dan kontainer. Yang kelima ada DNF Package Manager. Fedora menggunakan DNF sebagai manajer paket yang dikenal ringan, cepat, dan efisien. DNF mempermudah instalasi, pembaruan, dan penghapusan perangkat lunak dengan pengelolaan dependensi yang optimal. Yang keenam ada pembaruan rolling release semi-teratur. Fedora menggunakan model release semi-rolling. Pengguna mendapatkan perangkat lunak terbaru secara berkala tanpa harus melakukan upgrade besar-besaran, tetapi tetap stabil untuk penggunaan harian. Yang ketujuh ada Flatpak Integration. Fedora memiliki dukungan bawaan untuk Flatpak, format distribusi aplikasi universal yang memungkinkan pengguna menginstal aplikasi di berbagai distribusi Linux tanpa konflik dependensi. Yang kedelapan ada Automatic Updates atau Silverblue. Edisi Fedora Silverblue mendukung pembaruan Atomic di mana seluruh sistem diperbarui sekaligus seperti snapshot. Jika ada masalah, pengguna dapat dengan mudah melakukan rollback ke versi yang sebelumnya. Yang kesembilan ada kompatibilitas dengan teknologi kontainer. Fedora mendukung alat-alat modern untuk pengembangan berbasis kontainer seperti Docker, Podman, dan Kubernetes. Fedora CoreOS adalah varian yang dirancang khusus untuk pengelolaan kontainer pada skala besar. Podman, pengganti Docker untuk kontainer. Kubernetes, orkestrasi kontainer. Bulidah, membuat image kontainer tanpa daemon. 10. Dukungan untuk pengembang. Fedora menyediakan banyak alat pengembangan bawaan seperti GCC, Python, Perl, Node.js, dan berbagai pustaka. Fedora adalah platform yang ideal untuk pengembangan karena mendukung berbagai bahasa pemrograman dan framework. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari Fedora. Kelebihan Fedora yang pertama, selalu menggunakan perangkat lunak terbaru. Fedora menyediakan versi terbaru dari kernel Linux, desktop environment seperti GNOME, dan perangkat lunak lainnya. Ini membuat Fedora ideal bagi pengguna yang ingin mencoba teknologi terakhir. Yang kedua, fokus pada stabilitas. Meskipun menggunakan perangkat lunak terbaru, Fedora tetap menjaga stabilitas sistem melalui pengujian ketat sebelum rilis. Yang ketiga, keamanan tinggi. Fedora dilengkapi dengan SeLinux atau Security Enhanced Linux yang memberikan kontrol keamanan tingkat lanjut. Pembaruan keamanan dirilis secara cepat sehingga pengguna selalu terlindungi dari berbagai ancaman terbaru. Yang keempat, berbasis open source. Fedora hanya menggunakan perangkat lunak open source, menjadikannya pilihan yang cocok untuk pengguna yang menginginkan sistem sepenuhnya bebas lisensi. Kompatibilitas dengan teknologi kontainer. Fedora sangat mendukung teknologi kontainer seperti Podman, Docker, dan Kubernetes sehingga populer di kalangan pengembang dan administrator sistem yang bekerja dengan virtualisasi dan kontainerisasi. Yang keenam, rilis berkala. Fedora memiliki siklus rilis berkala setiap 6 bulan sehingga pengguna selalu mendapatkan perangkat lunak terkini dengan jadwal yang teratur. Yang ketujuh ada DNF Package Manager. DNF Package Manager paket Fedora menawarkan kecepatan, efisiensi, dan pengelolaan dependensi yang lebih baik dibandingkan manajer paket lainnya. Dukungan untuk Flatpak. Fedora mendukung Flatpak yang memungkinkan instalisasi aplikasi secara universal di berbagai distribusi Linux tanpa konflik dependensi. Yang kesembilan ada komunitas aktif dan dukungan. Fedora memiliki komunitas yang besar dan aktif sehingga pengguna dapat dengan mudah mendapatkan bantuan, tutorial, dan dokumentasi. Yang 10, modularitas. Fedora mendukung modularity, memungkinkan pengguna memiliki versi perangkat lunak tertentu, misalnya versi Python, tanpa harus memperbarui seluruh sistem. Yang ke-11 ada ideal untuk pengembangan. Fedora menyediakan berbagai alat pengembangan bawaan seperti GCC, Python, Node.js, dan pustaka modern lainnya, menjadikannya favorit di kalangan pengembang. Ke-12, gratis dan bebas lisensi. Fedora sepenuhnya gratis untuk diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi atau versi berbayar. Selanjutnya ada beragam edisi untuk kebutuhan spesifik. Fedora hadir dalam beberapa edisi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fedora Workstation untuk desktop dan pengembang, Fedora Server untuk server, Fedora IoT untuk
perangkat IoT, Fedora Silverblue untuk sistem berbasis kontainer. Kelebihan-kelebihan ini menjadikan Fedora pilihan ideal bagi pengguna yang mencari kombinasi antara teknologi baru, stabilitas, keamanan, dan fleksibilitas. Kekurangan Fedora. Yang pertama ada siklus rilis yang singkat. Fedora memiliki siklus rilis sekitar 6 bulan sekali dengan dukungan hingga 13 bulan per rilis. Ini mengharuskan pengguna sering memperbarui sistem untuk tetap mendapatkan pembaruan keamanan dan fitur terbaru. Kedua yaitu dukungan perangkat keras proprietary. Dukungan Fedora berkomitmen hanya menggunakan perangkat lunak open source, sehingga beberapa driver perangkat keras proprietary seperti driver NVIDIA atau perangkat Wi-Fi tertentu tidak disertakan secara default dan memerlukan instalisasi manual. Yang ketiga, tidak cocok untuk penggunaan pemula. Meskipun Fedora memiliki antarmuka yang ramah, pengaturan driver proprietary atau masalah teknis tertentu bisa menjadikan tantangan bagi pengguna yang baru mengenal Linux. Yang keempat, ketersediaan aplikasi. Karena Fedora menggunakan pendekatan open source yang ketat, beberapa perangkat lunak populer yang tidak open source memungkinkan tidak tersedia langsung di repositori Fedora dan memerlukan repositori pihak ketiga seperti RPM Fusion. Yang kelima, ada pengelolaan pustaka lama. Fedora cenderung fokus pada teknologi terbaru. Pengguna yang membutuhkan pustaka atau perangkat versi lama untuk kompatibilitas mungkin kesulitan menemukannya di Fedora. Ketergantungan pada komunitas. Sebagai distribusi berbasis komunitas, Fedora tidak memiliki dukungan komersial langsung, kecuali melalui Red Hat Enterprise Linux. Dukungan penggunaan sebagian besar berasal dari forum dan komunitas. Yang ketujuh, ada kurangnya opsi long term support atau LTS. Tidak seperti Ubuntu, Fedora tidak menyediakan versi LTS yang didukung untuk waktu yang lebih lama, sehingga kurang ideal untuk pengguna yang mencari stabilitas jangka panjang. Yang kedelapan, stabilitas untuk produksi. Karena Fedora selalu menggunakan perangkat lunak terbaru, resiko ketidakstabilitasan kecil tetap ada, meskipun pengembangannya sudah melalui pengujian yang ketat. Yang kesembilan, ada kompleksitas untuk pengguna non-teknis. Beberapa fitur canggih Fedora seperti Linux atau modularitas paket mungkin sulit dipahami untuk pengguna umum atau non-teknis. Meskipun kekurangan tersebut ada, Fedora tetap menjadi distribusi yang sangat kuat, terutama bagi pengembang dan pengguna yang ingin mengeksplorasi teknologi baru. Kesimpulan, Fedora adalah distribusi Linux yang sangat cocok untuk pengguna yang menginginkan teknologi mutakhir, keamanan tinggi, dan fleksibilitas. Dengan dukungan komunitas yang aktif, siklus rilis reguler, dan fokus pada perangkat lunak open source, Fedora menjadi pilihan populer di kalangan pengembang, profesional IT, dan penggunaan tingkat lanjut. Namun, Fedora mungkin kurang ideal bagi pengguna yang mencari sistem operasi dengan dukungan jangka panjang, stabilitas absolut untuk produksi, atau kemudahan pengaturan perangkat keras proprietary. Dengan demikian, Fedora paling cocok untuk mereka yang siap belajar, bereksperimen, dan memanfaatkan teknologi baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.